penjualan kendaraan bermotor di Indonesia sedang mengalami penurunan. Namun, Gaikindo masih belum kunjung merevisi target penjualan pada 2024. Optimisme ini hadir karena akan adanya pameran kendaraan bermotor yang akan berlangsung sebentar lagi. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Gias. Namun, apakah Gias bisa untuk kembali mendongkrak penjualan kendaraan bermotor? Atau mungkin ada faktor lain yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat? Dan saat ini sudah bersama saya, Ketua Umum dari Gaikindo, Bapak Yohanes Nangoy. Apa kabar, Pak? Baik, apa kabar? Baik juga. Pak, ini aku izin nanya-nanya, Pak, soal industri otomotif, terutama mobil di Indonesia. Pada semester pertama 2024, penjualan mobil itu tampaknya lesu dan kurang bergairah. Menurut Bapak, kira-kira faktor apa yang mengakibatkan penjualan yang lesu ini, Pak? Kalau saya lihat memang penjualan otomotif di first half tahun 2024 ini jauh menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan penurunannya lebih dari 20% ya. Nah, saya melihat dan saya menganalisa dengan tim saya melihat bahwa yang namanya ekonomi di dunia tidak lagi baik-baik saja. Dan di Indonesia juga tidak lagi baik-baik, semuanya agak sedikit terganggu. Kemudian kita lihat bahwa yang namanya kurs rupiah juga makin lemah dibandingin sama US dollar, interest rate yang jauh melejit ke atas. Kemudian ada juga yang namanya agenda politik yang cukup padat. Jadi kalau kita lihat kemarin ada pemilihan, itu juga masih sedikit banyak mempengaruhi ekonomi di Indonesia, terutama terhadap penjualan mobil. Nah, jadi saya lihat itu adalah main problemnya kenapa yang namanya terjadi penurunan penjualan mobil di tahun 2024 ini atau di semester awal tahun ini. Oke, baik, Pak. Lalu, Gias, pameran mobil sebentar lagi akan digelar ya, Pak? Bagaimana Bapak melihat potensi pameran ini untuk mendongkrak penjualan mobil di Indonesia? Ingin saya ceritakan sedikit mengenai Gias. Jadi Gias itulah auto show yang diselenggarakan oleh Gaikindo dan akan kita selenggarakan dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 28 Juli di tahun ini, di bulan ini juga. Dan ini merupakan pameran terbesar di dunia di luar Cina. Jadi saya bisa dengan bangga katakan pameran terbesar di dunia di luar Cina. Kenapa begitu? Karena kita sekarang menempatin lahan lebih kurang sekitar 120.000 meter persegi. Jadi memang tempatnya masih sama, tapi kita perluas. Kita tambah space-nya lagi dengan kira-kira sekitar hampir 12-15 ribu tambahannya, sehingga totalnya mencapai kira-kira sekitar 120 ribu. Dan jumlah kendaraan yang dipamerkan dari sisi merek atau brand-nya pun bertambah banyak. Jadi saat ini kita akan memamerkan sekitar 57 brand, di mana sekitar 20 brand-nya adalah sepeda motor dan 37 brand-nya adalah mobil. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan pameran-pameran di luar negeri, kita udah jauh lebih unggul. Di luar Cina ya, saya katakannya, karena kemarin saya baru kembali dari Beijing, saya lihat memang Beijing nggak bisa dilawan lah. Karena di sana space-nya aja 200.000. Sementara yang namanya di Shanghai 400.000 dan mereknya juga bermacam-macam. Tapi kalau di luar Cina, kita udah termasuk yang terbesar. Dan saya melihat bahwa pameran ini akan mempunyai potensi yang sangat besar untuk bisa mendongkrak industri otomotif Indonesia. Sebagai bandingan, tahun lalu kita mengadakan 11 hari pameran Gias, itu terjual lebih dari 27.000 mobil dalam 11 hari. 27.000 mobil dengan nilai transaksi di atas 17 triliun ya dalam 11 hari. Mudah-mudahan pameran kali ini karena lebih besar lagi, lebih komplit lagi, lebih banyak kendaraan yang dipamerkan, dan juga lebih banyak model-model baru yang diperkenalkan, mudah-mudahan dapat menumbuhkan industri otomotif Indonesia. Targetnya berapa tuh, Pak, kira-kira? Saya nggak put target, tapi yang jelas kita inginkan lebih baik daripada tahun lalu. Intinya ke sana. Oke, berarti dengan harapan ini bisa menuju ke target 2024 ya, Pak? Nah, itu cerita lain lagi. Karena terus terang target 2024 kita agak sedikit di belakang ya. Tadi saya mendengar beberapa teman-teman juga selama ini dari wartawan nanyain gimana pada revisi. Saya melihat sudah tutup bulan Juni ya. Kita sekarang tanggal 2 Juli. Kita akan melihat hasil bulan Juni, ini sudah pertengahan tahun. Segera saya akan koordinasikan dengan teman-teman seluruh merek untuk kita melihat sampai akhir tahun bagaimana. Tapi feeling saya rasanya kita akan melakukan sedikit revisi di situ. Oke, baik Pak. Lalu, apakah ada segmen pasar mobil tertentu yang menunjukkan pertumbuhan di tengah lesunya itu tadi? Di tengah lesunya penjualan otomotif Indonesia, saya melihat bahwa
ada 2 jenis segmen yang masih tumbuh. Itu bukan dari jenis kendaraan, tapi dari jenis engine-nya, yaitu kendaraan EV dan hybrid. Itu masih tumbuh. Jadi saya kasih contoh ya, dari Januari sampai dengan Desember tahun 2023, penjualan mobil EV itu kira-kira sekitar 17.000. Dan kemudian di tahun ini, dari Januari sampai dengan bulan Mei, dalam 5 bulan saja, sudah terjual 13.000. Jadi mobil EV menurut perkiraan saya, kalau kita 5 bulan kalikan 2, berarti dia 13 kali 2, 26.000, ditambah 2 bulan lagi, mungkin bisa dicapai 30.000. Dengan mencapai 30.000, berarti kita growing mobil listriknya dari 17 ke 30.000. Itu jadi mobil listrik. Mobil hybrid juga masih growing. Kalau kita lihat mobil hybrid tahun lalu selama Januari sampai Desember tahun 2023, itu terjual kira-kira sekitar 55.000 mobil. Dan kita lihat di bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2024, itu sudah terjual sekitar 31.000. Jadi kalau feeling saya mungkin hybrid bisa tumbuh sampai sekitar 70.000 tahun ini. Nah, kalau kita totalkan 70 dan 30, berarti kira-kira sekitar 100.000. Itu berarti kira-kira memakan market sekitar 10-12%. Berarti is growing very fast itu di situ. Sebelumnya Anda bayangkan aja bahwa kita hanya memiliki sekitar sebentar 55.000 ditambah 17 berarti sekitar yang namanya 70.000 di marketnya itu berarti kita 7%. 7% dia growing ke 11-12%. Oke, naiknya lumayan drastis ya Pak? Lumayan drastis. Kalau misalnya dibandingin sama negara lain, gimana Pak? Negara lainnya tergantung yang mana. Kalau dibandingkan dengan Cina, kita masih jauh di bawah. Tapi kalau dibandingkan dengan negara Thailand, kita hampir berimbang. Dibandingkan dengan Jepang, kita lebih baik. Karena Jepang pertumbuhan EV-nya lebih kecil dibandingkan Indonesia. Gitu. Jadi kita tergantung negara mana lah, kita lihat. Oke, baik Pak. Lalu ngomongin penjualan mobil, bagaimana Bapak melihat penjualan mobil di semester 2 nanti Pak? Harapan kita bahwa penjualan di semester kedua bisa lebih membaik. Jadi agenda politik kan sudah selesai. Tinggal pelantikan presiden dan segala macam. Mudah-mudahan itu justru menjadi momen positif karena orang makin confidence. Nah, walaupun saat ini kurs dolar masih atau kurs rupiah masih tertekan, harapannya akan bisa lebih membaik lagi dan juga interest rate bisa ditekan. Intinya tuh ke situ. Kalau dua hal itu bisa dicapai, feeling saya dan kebiasaannya itu semester kedua itu lebih tinggi daripada semester pertama. Jadi harapan kami bisa tetap growing. Apalagi ditunjang dengan pameran-pameran besar yang akan kita selenggarakan. Kami memiliki 5 pameran besar di akhir tahun ini. Pertengahan tahun kedua nih. Pertama adalah Gias di Jakarta, kemudian kita ada Surabaya, Bandung, dan Semarang, dan kemudian nanti di bulan November akhir masih ada yang namanya Jakarta Auto Week, itu adalah di mana bulan-bulan terakhir kita menyelenggarakan pameran dan melakukan cuci gudang sehingga mudah-mudahan bisa mengangkat market. Oke. Mungkin balik lagi ke target, Pak. Target di 2024 ini. Berarti kalau misalnya emang semester 1 masih belum tercapai, semester 2 naik, berarti penyesuaiannya itu akan berapa persen? Kalau kita lihat, kan turunnya cukup drastis di pertengahan semester tahun sampai tahun 2024 ini, sekitar 21-22% ya. Dan itu cukup berat di situ itu. Nah, utamanya itu kan sebetulnya adalah karena interest rate naik dan segala macam. Nah, kalau kita lihat sampai dengan saat ini, interest rate belum menunjukkan gejala untuk turun. Yang lebih celaka lagi adalah bahwa yang namanya kurs rupiah juga melemah banyak. Nah, sampai saat ini saya memperhatikan bahwa yang namanya mobil belum menaikkan harganya sesuai dengan kursnya. Nah, ini yang saya lebih khawatirkan bahwa nanti mungkin mereka akan adjust harga. Kalau harganya naik, biasanya akan mempengaruhi penjualan. Nah, ini yang kita masih menghimbau dan mencoba mengkoordinasikan dengan teman-teman di anggota kita adalah tolong kita perhatikan market Indonesia supaya bisa growing. Nah, kenapa buat kami growing market domestik itu sangat penting? Karena kalau market kita tuh tumbuhnya negatif, maka akan membuat para investor ataupun pemain otomotif dunia tidak tertarik dengan market Indonesia. Kalau mereka tidak tertarik dengan market Indonesia, maka akan banyak model-model baru yang dilahirkan bukan di Indonesia. Jadi kalau kita punya saingan seperti Thailand, Vietnam, mereka akan mulai fokusnya ke sana. Itu yang kita khawatirkan. Nah, kalau sudah begitu, ekspornya pasti akan terganggu. Jadi buat kami pertumbuhan market domestik itu sangat penting, dengan tujuan akan memberikan confidence level yang cukup baik kepada para investor, sehingga mereka mau menanamkan modalnya di Indonesia, membangun pabriknya di sini, menghasilkan model-model terbarunya dari Indonesia.
dan baru dari situ ekspornya bisa jalan.